Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-7. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali datang untuk diam sejenak meneduhkan hati kami. Engkaulah yang selalu kami rindukan di setiap hari kami. Biarlah renungan-Mu ini dapat tumbuh nyata di dalam setiap hati kami. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya yang berjudul Kuasa yang ada pada kita lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Renungan pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab daripada itu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kata roh dalam huruf besar bicara kepada suatu pribadi yang mempunyai kuasa atau kemampuan yang supernatural atau super hebat. Pribadi tersebut yang kita kenal dengan Roh Allah, serta yang kita kenal Roh Kudus, dan roh ini ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dibuktikan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dalam Matius 3 ayat 16-17 berkata seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pertanyaannya, apakah Roh Allah sama dengan kuasa Allah? Jawabannya adalah sama. Karena kalau bicara roh, bicara soal suatu sosok atau pribadi yang berkuasa atau yang memiliki otoritas tertinggi. Jadi, di dunia ini tidak ada yang memiliki atau mempunyai kuasa yang lebih tinggi sekalipun raja atau presiden, hanya kuasa Allah lah. Dan kuasa ini ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya kembali, kuasa yang ada pada kita lebih besar dari apapun juga. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena kita percaya dan muridnya Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka yang pertama, Tuhan Yesus ada dan tinggal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus ada dan tinggal di dalam hidup kita dengan cara Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita setiap hari. Tuhan Yesus memelihara kita setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Pernahkah kita kelaparan atau tidak makan? Pernahkah kita tidak menghirup oksigen? Pernahkah kita tidak berpakaian atau telanjang? Pernahkah kita tidak membayar biaya sekolah atau membayar apapun juga, dan lain sebagainya? Ditambah lagi, Tuhan Yesus menyertai kita setiap hari sampai akhir zaman, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua,
Karena kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala perkara atau masalah hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya Rasul Paulus, sehingga Paulus sanggup mengatasi, menanggung, dan menghadapi masalah-masalah tersebut. Bagi kita sekarang, Tuhan Yesus sanggup mengatasi masalah-masalah yang terjadi, antara lain masalah sakit penyakit, karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Masalah hutang piutang, usaha, pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Tuhan Yesus sanggup dan mampu memberikan jalan keluar. Masalah hukum, Tuhan Yesus akan menjadi pembela kita. Yang ketiga, karena kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berperang menggantikan kita seperti yang tertulis dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Tuhan Yesus berperang menggantikan kita dari musuh-musuh kita. Dia akan menghadapi musuh-musuh kita dari orang yang mau berbuat jahat kepada kita, dari orang-orang yang mau berbuat curang pada kita, walaupun orang Kristen sekalipun, dari setan-setan, iblis, kuasa kegelapan, dan lain sebagainya. Yang keempat, karena kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir tepat waktunya seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam hal apa saja, Tuhan Yesus memberikan pertolongan tepat waktunya. Dalam hal membayar segala sesuatu yang penting, dalam keadaan dan situasi sedang genting atau gawat, dalam menghadapi mara bahaya sekalipun, dalam menghadapi kecelakaan atau bencana alam, dan masih banyak hal lainnya. Tugas dan pekerjaan kita dan keluarga sekarang yang harus kita lakukan dan kerjakan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya adalah percaya bahwa Tuhan Yesus selama-lamanya, berdoa tidak jemu-jemunya, dan mengucap syukur dalam segala hal, serta memuliakan dan menyembah Tuhan setiap hari di mana kita berada. Demikian renungan pada malam teduh hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program malam teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.